Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah masjid, jamaah salat subuh Masjid An-Nasr yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan salat kita diterima dan diangkat derajatnya kita oleh Allah. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua penyakit kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa kita selamat dari sifat-sifat yang tidak dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan berakhlak dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan keluarga kita disayangi oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita sambung ta'lim kita, tadabbur kita tentang Al-Quran atau di dalam Al-Quran, yang mana kita masih diberikan oleh Allah contoh-contoh yang mana di situ adalah untuk terutamanya tasliyah, untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad, wabil khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Dalam hidup ini pasti ada cobaan, pasti ada ujian. Ini hidup di dalam dunia ini, karena dunia diciptakan memang untuk ujian umat, untuk ujian manusia. Wabil khusus adalah untuk umat Nabi Muhammad. Diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini. Jadi kita, kalau kita tidak mau diuji, jangan hidup di dunia. Dunia adalah tempat ujian, semuanya kita diuji. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang besar diuji, yang kecil diuji, yang lelaki diuji, yang perempuan diuji. Tidak ada di dunia, bahkan nabi-nabi itu adalah yang paling banyak ujiannya. Bahkan al-amsal fal-amsal, para nabi-nabi, bahkan nabi yang paling diuji adalah baginda Rasulullah SAW. Makanya selamat dari ujian, makin disayang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kita tidak bisa lagi menghindar daripada ujian, tapi kita diberi oleh Allah Jalla Jalaluhu semangat bahwa ujian itu mudah bagi orang yang dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu, bisa menghadapi, bisa melintasi, bisa selamat, bahkan dia bisa menjadi orang yang mulia. Inilah kehidupan kita. Al-Quran datang menerangkan kita. Di antaranya adalah surat ini, An-Nazi'ati, An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati gharqa, dan seterusnya kita sudah bahas, Wan-Nasyitati nashta, Was-Sabihati sabha, Fas-Sabiqati sabqa, Fal-Mudabbirati amra, yang mengatur urusan kita semuanya. Ada para malaikat diutus ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk apa? Meneliti kita, ujian kita, khususnya yang merekam semuanya ini, yaitu adalah malaikat Raqib dan Atid. Makanya ketika kita nanti mudah-mudahan setelah panjang umur, dalam keadaan sehat, bahagia, kemudian di akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khatimah. Ini
Yang paling penting ujian itu adalah yang terakhir. Kita makin hari ditambah umurnya, makin diingetin oleh Allah. Kesehatan kita, kekuatan kita, harta kita, keluarga kita, bahkan badan kita sudah mulai menyusut, mulai kurang kesehatannya, mulai kurang kekuatannya, mata kita mulai kurang pandangannya, rambut kita, kulit itu semuanya adalah kasih sayang dari Allah. Juga ayo kita sudah makin dekat. Keadaan kita pun diatur oleh Allah sudah berbeda. Cuacanya, udaranya, ini semuanya adalah menunjukkan miliknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya hak menggunakan dan wajib menjaga. Ini dunia ini harus dijaga, kedamaiannya, persatuannya, untuk supaya jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita dirusak. Bagaimana cara menghadapi keadaan? Bagaimana kita mendapatkan solusinya? Nah, ini Al-Quran, solusi kita. Quran, mukjizatnya Rasulullah yang terbesar, yang teragung adalah Al-Quran, dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sampai hari kiamat tidak bakal ada yang bisa merusak. Berusaha banyak, berusaha untuk menghancurkan banyak, tapi tidak mungkin, kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Aku yang menurunkan dan akulah yang menjaganya. Satu-satunya Allah Jalla Jalaluhu. Untuk apa? Untuk kepentingan supaya umat Nabi Muhammad bisa kembali kepada jalan yang benar, supaya kita bisa bergantung kepada Allah. Bagaimana solusinya? Al-Quranlah solusinya. Makanya kita disuruh untuk tadabbur. Afala tatadabbarun, afala ta'qilun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ini disuruh kita terus kembali kepada Al-Quran. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, muliakan Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Mohonlah segala apa yang kalian perlukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya salat. Makanya salat tidak boleh tinggal sama sekali dalam keadaan apapun juga. Selagi akal masih bersama kita, selagi ini itu tetap gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa pokoknya selagi akal masih ada, wajib kita untuk salat. Untuk apa? Iyyaka na'budu. Dan kita semua masalah pasti ada. Siapa yang tidak ada masalah di dunia ini? Nah, ini Nabi Muhammad SAW setelah diterangkan ini semuanya, karena kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Disitulah kita akan ditunjukkan rapot kita. Disitulah ini masa hidup kita, dari mulai akhir balik sampai kita detik akhir hayat kita. Disitulah Allah tunjukkan. Inilah kehidupan. Jadi untuk mengingatkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Yauma yasturun nasu ashtatan liyura. Tunjukkan. Nah, ini Anda. Apapun dosanya, kalau dia di akhirnya dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, selesai semua masalahnya dia. Itulah solusi yang paling azim, paling luar biasa diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk menghilangkan keangkuhan bahwa kita dulu pernah salah, dulu kita adalah salah. Bahkan Rasulullah bukan lagi mengatakan itu, kullu ibni Adam khata'. Setiap keluarga keturunan Nabi Adam pasti bukan lagi salah, khata', yakni banyak salah. Jangan sekali-kali mengatakan saya paling hebat, saya bisa, saya ini. Hati-hati. Saya bisa, saya ini, semuanya dengan izin
Allah. Jadi betul-betul Quran itu melembutkan hati kita. Jangan sampai sombong, jangan sampai siapapun kita. Makanya Rasulullah tegas luar biasa. Kullu ibni Adam khata'. Tapi Rasulullah memberikan solusi setelah itu. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang banyak salah, yang banyak kembali kepada Allah. Bukan hanya kembali, at-tawwabun, yang banyak kembali, banyak istighfar. Hatta habis sholat dianjurkan turut beristighfar. Takut kita lagi dalam sholat kita riya. Dalam sholat merasa kita paling benar. Saya paling datang duluan. Saya paling khusyuk. Saya paling bacaannya paling indah. Astagfirullahaladzim. Sudah gitu, kadang-kadang kurang itu maknina, kadang-kadang pikirannya melayang, kadang tidak pantas kita di depan Allah, pikirannya kemana-mana. Kalau depan orang pikiran kemana-mana aja, kalau ketahuan orang yang di depannya marah. Apalagi kalau Allah yang sudah jelas tahu isi hati kita, kemana hati kita. Kemana hati kita tahu. Walaupun kelihatannya khusyuk, bacaannya istimewa, rukun-rukunnya benar dan seterusnya, luar istimewa, hatinya yang dilihat oleh Allah. Kamu hatinya kemana tadi? Apakah ke pekerjaan Anda, atau kepada orang, atau pikirannya melayang kemana-mana, atau khayal, atau ini? Itu yang diperhatikan oleh Allah lebih daripada jasad kita. Seperti apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita dalam hadisnya mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila amalikum wala ila ajsadikum walakinna Allah yanzuru niyatikum ma fi sudurikum. Katanya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat, maksudnya tidak paling penting dilihat oleh Allah. Walaupun melihat, tapi tidak melihat amalan kita atau badan kita, gerak-gerik kita seperti Allah melihat niat dan hati kita. Di sini. Jadi tidak bisa dia mengatakan saya lebih baik. Kenapa? Yang menilai hati itu adalah siapa? Allah. Tidak bisa mengatakan saya paling baik, saya paling hebat, saya paling ini. Karena kita tahu diri kita, mungkin jangan-jangan yang di sebelah kita lebih hebat. Karena hatinya betul-betul takluk kepada Allah. Kita melihatnya gerak-gerik kita. Paling kalau di CCTV walaupun di pelanin, di zoom, di ini gerak-geriknya, bacaannya ini, itu zahirnya. Tapi kalau hati kita, tidak ada yang bisa melihat. Sampai detik ini dan sampai hari kiamat, nggak akan ada yang bisa melihat, yaitu hatinya orang, pikirannya orang. Hanya Allah Jalla Jalaluh. Paling alat-alat yang bisa dibuat hanya zahirnya. Tapi kalau bilang bisa tembus ke dalam X-ray atau apapun apa, itu melihat zahirnya aja. Tapi di dalam batinnya, hatinya itu tidak ada yang bisa membaca kecuali siapa? Allah. Allah bisa. Bahkan sebelum hatinya berpikir, merencana, Allah sudah tahu. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Akhfa ini adalah yang luar biasa. Sir itu yang ada dalam hati kita. Sampai detik ini tidak ada yang bisa membaca kecuali dirinya kita. Dirinya kita tahu. Anak kita yang dari darah kita yang luar biasa, tidak bisa kita tahu apa yang di dalam hatinya. Makanya orang tuanya bilang, nah kalau ada apa-apa ngomong, jangan diem, bicara sama ibu, sama ayah. Nah, Allah. Apalagi istri kita, suami kita, tidak ada yang bisa melihat kecuali diri kita sendiri. Kata Allah, ya'lamu sir. Allah mengetahui apa yang kalian tahu, yang orang lain tidak tahu. Bahkan kata Allah, wa akhfa. Akhfa itu apa ya Rasulullah? Sahabat Nabi yang bertanya dan menerangkan kepada kita, akhfa itu adalah yang diri kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita baru rencana, yang bisa kita hanya perkiraan, mengamati dan seterusnya. Tetapi yang hakikatnya terjadi tidak ada yang tahu kecuali hanya
Allah. Hatta diri kita tidak tahu. Subhanallah. Si fulan akan begini, kita akan begini, kita sebentar lagi gini, nanti kita akan begini. Tidak bisa katanya. Tapi Allah tahu apa tidak? Ini di sini hanya Allah. Makanya Rasulullah ngajarin bergantunglah kepada Allah. Allah tahu. Makanya di antaranya ada syariat. Syariat itu apa kita? Salat istikharah. Untuk apa salat istikharah? Untuk minta kepada Allah petunjuk yang kita sudah pikir, kita sudah rencanakan, tetapi semuanya kita tidak tahu apakah itu yang terbaik atau tidak. Yang tahu siapa? Allah. Sampai doanya doa di istikharah tuh. Ya Rabb, kalau memang ini adalah baik untukku ya Allah, di masa sekarang dan di masa yang akan datang, urusan dunia sampai ke akhirat ya Allah, mudahkanlah ya Allah perkara ini ya Allah. Apa yang saya mau beli ya Allah, apa yang saya mau buka usaha saya ya Allah. Kalau memang ini baik untuk saya, untuk kami, untuk keluarga kami, untuk dunia kami, untuk akhirat kami, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, mudahkanlah ya Allah dan berkailah ya Allah. Tapi tidak berhenti di situ doanya Rasulullah ngajarin kita. Kalau memang itu tidak baik untuk kami, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saat ini, terima kasih, untuk saat ini dan untuk masa depan, fasrifhu anni ya Allah, palingkan itu dari kami ya Allah. Kita sudah rencana, udah hitung, udah pikirkan, udah bermodal, semuanya siap. Tapi kita jangan lupa, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi. Jadi bagaimana? Minta tolong sama Allah. Artinya apa? Semuanya itu yang tahu masa sekarang dan depan itu siapa? Hanya Allah. Allah. Ini ikhlaskan kita. Ini akidah iman kita yang luar biasa. Subhanallah. Disitulah Allah uji kita. Apakah betul-betul kita dekat sama Allah atau dekat kepada diri kita sendiri? Apakah kita betul-betul mengagungkan Allah atau mengagungkan akal kita sendiri, atau kedudukan kita, atau harta kita? Nah, di sinilah Al-Qur'an melembutkan hati kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya kadang-kadang terpikir, saya bisa, saya bilang astagfirullahaladzim. Ini sampai Rasulullah habis sholat pertama kali yang disunahkan kita apa? Istighfar. Rasulullah bahkan di luar sholat, Rasulullah sendiri di luar habis sholat, kami dalam sehari itu terbanyak adalah istighfar adalah baginda Nabi Muhammad. Berikan contoh kepada kita. Itu Nabi, itu Rasul, itu Sayyidul Mursalin. Lalu beristighfar. Kita kadang-kadang ya Allah. Makanya Quran ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Penyelamat kita adalah istighfar. Lembutkan hati kita ya Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima, mudah-mudahan amal kita benar, mudah-mudahan didikan kita kepada anak-anak benar, mudah-mudahan masa depan anak-anaknya baik ya Allah, rumah tangga kami baik ya Allah, ketika kami hidup dan ketika kami di akhir hayat, apalagi setelah meninggal kami ya Allah. Mudah-mudahan keturunan kami keturunan yang baik ya Allah, selalu mendoakan orang tuanya ya Allah, selalu berbuat baik, berita yang disampaikan kepada kami nanti berita yang menyenangkan ya Allah. Yang tahu ini semua siapa? Yang tahu kita semuanya ini siapa? Allah, Allah, Allah. Jadi kita suruh ingat selalu kepada Allah. Itu urusan kita sendiri pribadi, urusan negara, urusan itu semuanya kembalikan kepada Allah. Insya Allah yang akan terjadi itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan biiznillah, dengan izin Allah. Makanya selalu kita minta kepada Allah. Nah, ini surat An-Nazi'at diingatkan oleh Allah. Karena ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa hebat, sampai bawa tanah kuburan kepada Rasulullah SAW. Apakah Tuhan kamu bisa menghidupkan lagi yang sudah menjadi tanah
kuburan bagi manusia ini itu. Di sini diingatkan oleh Allah Jalla, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafir. Apakah kami akan dikembalikan lagi? Masuk akal. Gak mungkin udah jadi tanah. Astagfirullahaladzim. Allah mengingatkan lagi kepada umatnya Nabi Muhammad, jangankan mengembalikan lagi, menciptakan yang tidak bisa menjadi, yang tidak ada menjadi ada. Secara akal manusia tadi berdialog dengan akal. Apakah yang seperti ini sudah hancur jadi tanah, jadi pasir, jadi ini semuanya bisa kembali lagi? Maksudnya pakai akal. Kayaknya sulit deh. Kayaknya bagi Allah tidak sulit. Amis sama langit itu diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada. Apakah tidak menggunakan akal kalian? Kalian tiap hari lihat langit itu luar biasa, bentangannya jauh, kuatnya luar biasa, tingginya luar biasa. Apakah kalian pernah melihat ada langit retak? Apakah warnanya yang begitu indah, manusia seindah-indah, secanggih-canggihnya buat warna, pasti warnanya bakal rusak. Warnanya langit apakah pernah rusak? Apakah ini baru retak? Apakah pernah hancur? Apakah matahari pernah telat? Apakah matahari pernah terhalang ininya dan seterusnya? Subhanallah. Diingatkan oleh Allah dalam surat ini untuk menunjukkan apa? Bukan untuk Allah sombong. Allah mau mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sombong. Mau sombong dengan apa? Kalian pikir coba, udara kita datang, subhanallah, ini alatnya dari mana? Kalau kita kipas, AC, dari dingin, tapi kita bisa melihat datang udara. Kadang-kadang gak ada udara, kadang-kadang anginnya gede, kadang-kadang puting beliung. Mesinnya mana? Coba tunjukkan mesinnya mana? Harusnya segala sesuatu kita lihat ada angin. Dari mana sumbernya? Oh, ada kipas. Oh, dingin, ada AC dalam seluruh ruangan. Oh, tiba-tiba panas, AC-nya mati. Oh, tak berpikir, subhanallah, tiba-tiba tidak ada angin. Oh, kipasnya mati. Ada terang, ada listrik, tidak tiba mati, gelap. Sekarang kita ditanya lagi di luar udara ada, tiba-tiba angin, kita lihat kecer dari kanan kecer, ada kipas di sana, kecer terus sampai ke laut, sampai ke ujungnya. Apakah ada kipas? Nggak terbuka, nggak bisa. Teknologi sudah luar biasa. Tidak ada angin. Adanya apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang ada kun fayakun. Allah kasih angin, kasih udara, kasih hujan, kasih ini. Subhanallah, hujan kita lihat. Subhanallah, kita tahu katanya di atas tuh ada awan. Awan itu yang bawa air. Subhanallah, turunnya rintik-rintik. Turunnya gede. Turunnya kadang-kadang kecil, deras, lama, pelan, ngebut lagi. Subhanallah. Itu harusnya kalau kita pakai otak ada keran, ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Coba lihat. Tidak ada. Tapi ada iman kita mengatakan, disitulah Allah Jalla Jalaluhu. Cuma kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah iman kita. Inilah Al-Quran mengatakan subhanallah, masya Allah, ada hujan, alhamdulillah, awannya ada, tapi tidak turun. Kok bisa nggak turun ya? Apakah mesinnya ada rusak? Atau ini tidak ada? Di situ tidak ada kehendak Allah, tapi tiba-tiba turun. Di situ ada apa? Ada kehendak Allah. Di situ hujannya lebat, ada kehendak Allah menurunkan lebat. Hujannya rintik-rintik, gerimis, kehendak Allah. Jadi kembalilah kita kepada siapa? La ilaha illallah. Untuk kita hilang rasa takut kita. Iman itu menjadikan kita ada Allah. Selagi ada Allah,
Yang tidak bisa itu pasti bisa. Tapi kalau tidak ada di dalam dirinya kita Allah, itu di situ banyak putus asa. Putus asa. Terus gimana lagi ya? Gimana lagi, nggak mungkin, nggak punya duit nggak mungkin. Nah, ini kalimatnya ini. Jadi nggak punya duit nggak mungkin. Nggak mungkin kita dihargai orang kalau nggak punya duit. Nggak mungkin kita bisa beli kalau nggak ada duit. Biasanya ada tuh orang yang begitu. Di sini harus hilangkan. Nggak mungkin kalau tidak ada Allah di situ. Rubah. Tidak, sebab bisa juga duit, bisa juga bukan duit, bisa juga ini. Itu hanya semuanya adalah sebab. Yang hakikatnya itu adalah siapa? Allah. Malaikat. Inilah Quran memurnikan kita. Malaikat. Nah ini ujiannya berat. Memang berat. Ngomong enak. Ya, ngomong enak. Tapi kita harus berakal yang sehat, iman di dadanya kita. Gak mustahil bagi Allah. Yang rendah bisa naik, yang naik bisa jatuh, yang musim hujan bisa kering, yang musim kering bisa kebanjiran. Subhanallah. Siapa yang bolak-balikan ini? Allah. Bahkan yang paling susah itu adalah hati. Hati ini untuk balikan. Kadang-kadang kita berusaha kasih nasihat, gak usah jauh-jauh anak-anak kita. Diberi contoh, diberi ini, diberi pengarahan, diberi tahu, diberi kasih sayang, dibesarkan ini. Tapi udah besar, beratnya luar biasa untuk mengatakan iya kepada ibu dan ayahnya. Lalu ngomong dibantah, tapi gak bisa. Tapi ini, Allah, sampai orang tuanya pegal, aduh, ngajarin orang semuanya pada ikut, anaknya tidak ikut. Jangankan kita, Nabi Nuh dikasih contoh oleh Allah. Orang banyak yang ikut, orang lain ini itu bisa ikut, anaknya nggak ikut. Allah. Sampai turun banjir yang luar biasa, masih nggak ikut. Allah. Sampai mati dalam keadaan Allah. Ini anaknya Nabi. Ini anaknya Nabi. Bagaimana kita? Ya Allah, astagfirullah. Jadi kita gimana? Gak bisa dong, anak Nabi aja gak bisa. Tidak. Ada Allah. Apalagi umat Nabi Muhammad, umat marhumah, umat yang disayang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagi Allah. Semuanya ada jalan keluar. Semuanya ada. Inilah kita dalam keadaan krisis, dalam keadaan masalah, aduh, hancur. Nah, insya Allah Indonesia dijaga oleh Allah. Harus kita optimis kepada Allah. Tapi kita jangan optimis tidak berbuat sesuatu. Buatlah sesuatu apa? Doa kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Palestina dalam keadaan hancur-hancuran. Ada Allah. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmahnya. Kita tidak tahu. Allah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya kepada Allah, ingat kepada Allah, hati itu akan tenang. Karena apa? Pasti ada jalan keluarnya. Bahkan Allah menerangkan kita bagaimana caranya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini selalu dikumandangkan setiap Jumat. Makanya ini salat Jumat ini adalah rahmat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dipanggil khusus oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Katanya ada iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya iman bahwa segalanya ada di tangan siapa? Di tangan siapa? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil pada hari Jumat dengan
panggilan khusus, panggilannya sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sama seperti zuhur, seperti subuh, seperti isya, seperti maghrib. Sama, tapi hari Jumat beda. Bedanya apa? Fas'au, cepat kamu jalan. Jalannya seperti sa'i. Sa'i itu lebih cepat daripada jalan biasa. Sa'i itu jalannya lebih cepat. Karena kita memang disunahkan untuk begitu, jangan jalan santai walaupun boleh, tapi jalannya cepat karena memang kisahnya itu lagi mencari air. Kalau orang lagi mencari air, butuh air, apalagi untuk anaknya dalam keadaan kering, kira-kira jalannya cepat apa lambat? Makanya bukan disuruh famshi, jalanlah, masya yamshi itu jalan. Tapi di sini fas'au, sa'i, berarti jalannya itu cepat. Jalan cepat, apalagi seorang ibu untuk anaknya, bayinya, oh luar biasa. Itu sa'i. Fas'au, apa disuruhnya? Fas'au ila dzikrillah. Di Jumat cepat kamu ke masjid untuk apa? Dengarkan kebesaran Allah, dengarkan nasihat khatib. Khatibnya tidak boleh kemana-mana, dirukunkan lagi di khutbah awal, khutbah ula, khutbah tsaniyah, wajib usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau khatibnya tidak mengajak kepada takwa, tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, salat Jumatnya tidak sah. Allah. Karena inilah keistimewaan Jumat. Jumat ini hanya ada untuk umatnya Nabi Muhammad. Wajib dengar fas'au ila dzikrillah, bukan fas'au ila shalah, salatul Jumat. Enggak, yang diutamakan adalah khutbahnya. Khutbahnya. Maka tidak boleh sembarangan orang yang khutbah. Dipilih orang yang takwa kepada Allah, bukan hanya seorang yang alim aja. Harus takwa kepada Allah. Ingat kebesaran Allah, mengajak tujuannya adalah kepada Allah. Tidak boleh untuk kepentingan dunia, tidak boleh untuk kepentingan dagang, tidak boleh untuk kepentingan ekonomi, tidak boleh untuk kepentingan politik, tidak boleh untuk senda gurau, tidak boleh untuk pamer. Semuanya untuk khusyuk, kembali kepada Allah. Tegur diri kita dan tegur kita semuanya. Setelahnya ditegur, diingatkan, beristighfarlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu suruh duduk dulu khatibnya. Untuk apa? Untuk merenung sedikit dan berdoa. Ya Allah, aku kadang-kadang, ya Allah, ngajak keluarga masih kadang-kadang malas. Udah biarin dah, biarin. Yang penting kita duduk bersama. Yang penting ini itu. Ya Allah, istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat, istrinya begini, istrinya begini. Yang penting saya ke masjid. Nah, kita akan dipertanggungjawab. Betul, masjidnya bagus, sholatnya bagus kita, tapi kita ditanggungjawabin juga. Istri amanat apa bukan? Anak-anak kita amanat apa bukan? Oh iya, tetangga kita amanat apa bukan? Negara kita dikasih negara, amanat apa bukan? Apakah kita sudah mendoakan untuk negara kita? Paling tidak mendoakan. Paling tidak. Subhanallah ya Allah, mudah-mudahan biladul Islam, biladul aman wal aman. Ya Allah, jadikan negara kami aman, jadikan negara kami bersatu ya Allah, rakyatnya ya Allah. Jangan sampai hancur, jangan sampai, malah kadang-kadang ada yang senang kalau ada benih-benih perpecahan. Astagfirullahaladzim. Kalau pecah kita semua yang kena rugi. Mintalah kepada Allah aman, selalu beri rezeki yang aman, diberi rezeki persatuan, diberi rezeki. Jangan sampai tidak mendoakan, paling tidak. Kalau bisa kita ikut saham untuk mendamaikan. Jangan kebalikannya, malah mengompori untuk pecah belah. Waliyadzubillah. Kita dalam keluarga begitu juga, dalam diri kita sama. Itulah orang muslim. Selalu. Tapi susah, tidak ada susah bagi Allah. Kembalilah kepada Allah. Makanya khutbah Jumat itu, wa man yattaqillah. Takwa itu adalah yang paling utama. Kembalilah kepada Allah. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu definisi takwa, yaitu ikuti perintah Allah dan tinggalkan, jauhi larangan Allah. Lantas bagaimana? Saya tidak mampu, saya rakyat biasa, saya di rumah itu lemah, ekonomi saya lemah, kesehatan saya lemah, pendidikan saya lemah.
ada yang maha kuat. Siapa itu? Allah. Ud'uni astajib lakum. Dicontohkan dalam salat Jumat. Imam tidak boleh selesai khutbahnya kecuali ditutup dengan doa. Rukun apa bukan itu? Rukun. Di antara rukun Jumat, khutbah Jumat adalah apa? Doa. Doa untuk apa? Jangan sampai kita putus asa. Itu harapan doa. Doa belum dikabulkan. Nah, bukan Allah tidak mendengar. Allah mendengar, tapi Allah lagi mau lihat kamu sungguh-sungguh apa tidak mintanya. Kamu sungguh-sungguh yakin apa tidak? Bukan Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, bahkan tahu yang akan terjadi, bukan lagi mendengar. Tahu kita akan berdoa atau tidak. Tapi Allah mau membuktikan kepada diri kita bahwa kita betul-betul minta kepada Allah. Jadi yang harus dikuatkan adalah apa? Keyakinan kita. Keyakinan kita. Bagaimana caranya? Lihat, menurut kejadian ini semuanya, yang terjadi semuanya bagi Allah bisa apa tidak? Nah, di antaranya di dalam surat ini diingatkan Rasulullah SAW ketika menghadapi orang-orang yang mungkar itu. Di sini diingatkan, hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah, Rasulullah diingatkan oleh Allah. Ini Rasulullah diingetin, apalagi kita ini, tapi tujuannya untuk kita semuanya. Hal ataka ya habibi ya Muhammad, maka kamu tidak ingat dulu kisah Nabi Musa. Hadis Musa itu kisah Nabi Musa yang begitu luar biasa menghadapi satu orang yang luar biasa, yaitu siapa? Fir'aun. Kenapa luar biasa? Karena mengaku dirinya Tuhan. Bukan lagi mengaku dia raja yang zalim, tapi mengaku dirinya Tuhan. Kalau Tuhan itu berarti yang ngatur segala-galanya. Sampai sungai itu di Mesir, sungai Nil itu satu-satunya yang menjadikan kehidupan Mesir untuk segala-galanya itu air sungai Nil. Kata Fir'aun, ini sungai tidak naik dan turun kecuali dengan izinku. Berarti kehidupan kalian itu ada di tanganku sendirian. Fir'aun sendirian dia mengatakan, aku ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Tidak ada raja yang ngaku seperti Fir'aun. Zalimnya luar biasa. Zalim luar biasa. Sampai kepada istrinya dibunuh oleh tangannya Fir'aun, Asia, karena tidak beriman kepada Fir'aun. Coba bayangkan, zalimnya luar biasa. Anak-anak bukan lagi yang sudah lahir, belum lahir sudah divonis untuk dibunuh, ditunggui sampai lahir. Kalau laki yang lahir dibunuh langsung. Perintah daripada Fir'aun. Wal'iyadu billah. Zalimnya luar biasa, kata Rasulullah. Kata Allah, hal ataka haditsu Musa. Apakah kamu tidak ingat tentang kejadian Nabi Musa ya Muhammad? Jadi tenang. Ngadepi Abu Jahal, ngadepi Abu Lahab, ngadepin ini, ngadepin orang fitnah, ngadepin orang munafik, ngadepin ini banyak sekali Rasulullah. Sampai Rasulullah diembargo, tidak boleh jual beli sama Rasulullah. Sampai Rasulullah makan daun-daun yang kering. Ini Nabi Muhammad. Hidup Nabi Muhammad bersama keluarganya, yaitu orang kaya raya saudagar Siti Khadijah. Itu embargo, ya Allah, keluarganya tidak boleh di dalam satu lembah, nggak boleh ada yang jual beli. Sampai masalah pernikahan, putus pernikahan, tidak boleh ada yang menikahi kepada keluarga Nabi Muhammad atau yang mendekati Nabi Muhammad. Bahkan dianjurkan untuk yang sudah nikah, ceraikan anaknya dengan anak-anaknya keluarga Nabi Muhammad. Luar biasa, jahatnya luar biasa. Dan ini bukan sehari dua hari, dia baru kelaparan. Ini tapi Nabi Muhammad sabar. Allah lagi menguji. Ini Nabi Muhammad SAW. Dia antum sana, antum sini, keluarganya sendiri, bukan lagi orang lain. Rasulullah orang Quraisy sendiri.
keluarganya sendiri. Abu Lahab itu pamannya, tapi jahatnya luar biasa kepada Rasulullah. Istrinya jahatnya luar biasa, mewakafkan hartanya demi untuk menghancurkan siapa yang mau menghancurkan Nabi Muhammad, siapa yang mau menghina Nabi Muhammad. Sampai kalungnya istrinya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu diwakafkan. Nih kalungnya, ayak raya, kalungnya saya wakafkan untuk siapa yang mau menghina Nabi Muhammad, siapa yang mau melawan Nabi Muhammad. Ya Allah, apa salahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah melawan mereka. Coba mengajak kepada akhlak yang baik. Apalagi di Mekah, belum pernah mengajarkan masalah hukum ini, hukum ini, hukum ini. Tidak. Cuma mengajarkan yaitu apa? Berakhlak yang mulia. Ibumu itu adalah orang yang paling istimewa kepada kalian, maka hormatilah ibumu. Perempuan itu jangan kamu hina. Perempuan itu adalah istrimu. Perempuan itu adalah anakmu. Perempuan adalah ibumu yang mengandungkan kamu. Oh kalian hina perempuan, tidak ada artinya, tidak ini, tidak itu. Itu Rasulullah ngajarin begitu. Pada tetangga berbuatlah baik. Itu yang diajar Rasulullah di Mekah. Tidak ada mengajarkan puasa, ayo ini, ayo sholat 5 waktu. Tidak ada. Di Mekah tidak ada. Sholat itu terakhir ketika Rasulullah sebelum hijrah. Dan zakat, keluarkan zakat, tidak ada. Zakat itu ketika Rasulullah di Madinah. Selama 13 tahun. Ayo kalian ingat ada Allah, perbaiki diri kalian, takutlah kepada Allah. Maksudnya untuk akhlaknya baik. Marahnya luar biasa. Bagaimana kalau disuruh keluarin zakat? Bagaimana suruh ini, suruh itu? Itulah Rasulullah. Tapi dimusuhi, mau dibunuh berapa kali Rasulullah? Mau dibunuh berapa kali? Bahkan sudah dibuat lagi sujud maaf-maaf kepala yang paling mulia Rasulullah. Kepala ciptaan makhluknya Allah yang paling mulia adalah Rasulullah. Itu lagi sujud, kotoran, maaf-maaf binatang ditaruh di atas kepala Rasulullah. Coba bayangkan, kita pernah ada yang menaruh Allah, kotoran hewan, blok ditaruh di atas kepala. Ya Allah, lagi sujud, bukan lagi marahin orang atau ceramahin orang, enggak, lagi sujud. Karena sujud kepada Allah depan Ka'bah, sujud kepada Allah ditaruh. Ya Allah, Sayyidah Fatimah ketika itu menangis. Ya Allah, apa salahnya ayahku? Apakah pernah minta uang dari kalian? Atau minta jabatan? Atau minta dimuliakan? Tidak, Rasulullah tidak. Hanya mengajarkan berbuatlah baik, jangan berbuat zalim. Itu anak miskin, itu anak yatim, jangan diambil hartanya. Mereka mengambil, jangan ini dan seterusnya. Itu Rasulullah sampai Sayyidah Fatimah itu membersihkan kepalanya Rasulullah yang mulia dari kotoran hewan sambil meneteskan air mata, sambil ini dan seterusnya. Rasulullah lisannya doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah tidak membalas, Rasulullah tidak begini dan seterusnya. Dendam, anaknya Sayyidah Fatimah tidak dendam, hanya didoakan, ya Allah berilah hidayah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kenapa? Rasulullah, haknya Rasulullah itu. Sebetulnya boleh membalas lagi, taruhin lagi, senang lagi. Tapi Rasulullah tidak. Demi apa? Demi untuk umatnya, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Inilah Rasulullah. Di sini diberi didikan oleh Allah bahwa apakah kamu lupa dulu Nabi Musa, yaitu ketika memanggil kaumnya, dipanggil oleh Allah bil wadil muqaddas itu, idhab ila fir'auna innahu tagha. Yaitu ingat bahwa Nabi Musa itu begini, masih disuruh oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang zalim luar biasa. Kisahnya luar biasa. Fir'aun jahatnya luar biasa. Istrinya dibunuh dengan tangannya sendiri, yaitu adalah Fir'aun. Innahu tagha wa ahdiyaka ila rabbika, terus faqul hal laka ila an tazakka. Fir'aun disuruh, apakah ya Fir'aun, apakah kamu kepingin jadi orang yang mulia? Diajak untuk kebaikan, untuk membersihkan dirinya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan kepada Tuhan kamu. Itu aja.
Tuhan kamu, bahwa ada Tuhan, ada Allah yang memberikan kamu panjang umur, sehat, rezeki, semuanya adalah Allah, dan kamu harus takut kepada Allah. Karena takut itu adalah sifat satu. Harus kita ada rasa takut. Itu adalah sifatnya para ulama. Dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah yaitu adalah para ulama. Makanya kalau ulama tidak takut sama Allah, bukan ulama. Bukan ulama. Kalau ada ulama sombong, ulama merasa dirinya paling bisa, ulama merasakan tenang, kita ada uang banyak, ada kedudukan, kita ada kekuasaan, kita ada ini. Itu bukan ulama. Sifatnya ulama, kata Allah, innama yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, itu baru dikatakan ulama. Takut bagaimana? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Takut ini adalah perbuatan-perbuatan riya. Takut kita ini, takut ini itu. Semuanya itu adalah ulama. Ya Allah, jangan sampai kata-kata saya tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai sholat saya tidak diterima oleh Allah. Semuanya ini adalah sifat-sifat. Makanya Fir'aun disuruh Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Takhsha itu adalah takut. Makanya nomor satu kita adalah apa? Takut sama Allah. Takut kita wafat kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Takut ketika kita wafat sedang bermaksiat kepada Allah. Kira-kira bisa apa tidak? Bisa semuanya, kita potensi. Kita tidak tahu kapan wafat. Pas lagi maksiat, situlah ajal kita. Astagfirullahaladzim. Maksiat itu banyak. Tidak sholat, maksiat. Sombong, maksiat. Durhaka sama ibu dan ayah, maksiat. Mendolimi istri, maksiat. Mendolimi anak, maksiat. Mendolimi suami, maksiat. Pas lagi zalim, wafat, meninggal. Astagfirullahaladzim. Pas lagi berbuat maksiat, wafat. Sekarang kapan lagi maksiat? Handphone kita. Handphone apa? Kadang-kadang ada nggak menggunakan handphone untuk menonton maksiat? Kayaknya di sini masya Allah nggak pernah, kecuali semuanya bisnis. Handphonenya untuk bisnis. Bisnisnya mendolimi orang. Maksiat apa tidak? Maksiat. Sekarang banyak kejadian-kejadian remaja-remaja tawuran, kata polisi di TV, dia bilang sebabnya ejek-ejekan lewat apa? HP. Suami istri kadang-kadang mencurigai gara-gara apa? Masya Allah, salihin semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Gara-gara HP. Ribut keluarga diribut di pilpres, maaf yang lalu-lalu kadang-kadang sama keluarga ribut sendiri di WA. Gara-gara apa? Satu mendukung ini, satu ini, hatem-hateman. Akhirnya nggak bicara sampai keluar daripada grup. Ada apa tidak kira-kira? Dulu. Di masjid kadang-kadang ada jamaah grup masjid. Ribut di WA, ada apa tidak? Ini bukan di sini ya, di sini masya Allah orang-orang salihin semuanya. Amin nggak mau, yang min cuma sedikit, ngakuin juga sedikit juga. Insya Allah yang sewa qalilun min ibadiyah syakur, katanya sedikit yang bersyukur kepada Allah. Ini kadang HP, tapi yang membuat baik juga banyak. Gara-gara HP, subhanallah HP ini bisa menyebar ilmu kita, bisa mensyiarkan. Alhamdulillah, nonton beginian, masya Allah lewat HP bisa, alhamdulillah. Tapi kebalikannya, nonton maksiat dari HP bisa apa tidak? Menjadikan ini sarana, tapi sering terjadinya masalah itu gara-gara HP. Masya Allah, mengkritik, menghina, meng-share, di penjara gara-gara HP. Ada apa tidak?
hati-hati dan seterusnya. Hop, ini biasanya di mana itu hop? Di HP. Allahu Akbar. Ini sarana maksiat yang kecil ini terjadi. Ya Allah. Jadi harus apa? Yakhsha. Takut sama siapa? Allah. Termasuk HP kita buka, ya Allah, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Maha mendengar dan maha tahu. Ketika mau buka HP, mudah-mudahan yang dibuka adalah yang baik. Kalau terpaksa datang suatu berita yang tidak baik, mudah-mudahan kita bisa menakalnya dengan baik. Enak apa tidak kira-kira? Itu baca doa itu, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un, segala sesuatu termasuk HP, termasuk HP. Baca doa. Jadi kalau seandainya terbuka iklannya masuk iklan, masya Allah, yang maksiat, ada apa tidak kira-kira? Dipaksa lagi suruh nonton dulu selama 3 detik 5 detik akan hilang, lewatkan ini. Tapi gak bisa kita robah, tunggu dulu iklannya. Kadang-kadang iklannya maksiat. Ada apa tidak kira-kira? Nah ini mudah-mudahan Allah selamatkan dari ini. Ini baru HP, mungkin yang akan datang lebih daripada HP. Nah ini Allah Maha tahu yang akan datang. Kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bukan tidak boleh maksiat, memang tidak boleh. Bukan tidak mungkin terjadi, mungkin dan sarananya lebih memungkinkan lagi. Tapi kita ada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya Allah, masa lalu kami banyak, ya Allah, matanya melihat maksiat, telinganya mendengarkan maksiat, tangannya mencari untuk berbuat maksiat, untuk menjawab dengan maksiat, kata-kata caci-cacian, maki-makian, kadang-kadang dengan ya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Dengan cara apa? Khasyah, takut sama Allah. Fir'aun dulu begitu, diajak oleh Nabi Musa, disuruh kata Allah, pergilah ke Fir'aun, berilah hidayah petunjuk supaya apa? Takut sama Allah. Tanamkan diri kita takut sama Allah. Tanamkan anak-anak kita bukan takut sama ibu bapaknya, bukan takut sama aparat, tapi takut sama siapa? Allah. Kalau takut sama aparat, kita akan lihat ada enggak polisi, ada enggak ini, ada enggak ini, ada enggak ini, ada enggak ini. Masya Allah. Yang ditakutin kalau enggak kelihatan, jalan terus. Jalan terus, subhanallah, takut sama Allah. Allah di mana? Allah pasti ada. Allah Maha mendengar, bahkan ada alat yang merekamnya, dan khusus malaikatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan malaikat atid, itu merekam terus kemana kita berada, di mana kita berada. Enggak bisa kita ngelak. Kalau di dunia depan aparat bisa nggak ngelak? Kadang-kadang ngelak, kejar terus, makanya mencari alat bukti, periksa sana, geledah sini, geledah sana, cari alat bukti untuk menjadi. Tapi kalau malaikat tenang, nanti kita ditunjukkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang ditunjukkan yang baik-baik. Kalau yang maksiat gimana? Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Inilah kita tadabbur Quran, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan berikan ilmu yang bermanfaat, bisa pulang menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit. Kalau tidak ada gitu, doa. Ya. Ya, udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tadi menjelaskan tentang ujian atau cobaan Islam. Ya. Itu ada musibah datang dari Allah dan ada musibah datangnya dari kita sendiri. Apakah musibah yang datang dari kita sendiri atau suatu perbuatan buruk kita? Terima kasih. Sesuatu apa yang terakhir tadi? Kalau datangnya dari kita, apakah perbuatan buruk kita ini? Buruk kita. Ya. Oke. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bahwa musibah ada yang dari Allah, ada yang dari kita. Ya. Memang sering orang mengatakan begitu. Tapi sesungguhnya semuanya dari Allah.
Jangan sekali-kali kita mengatakan dari kita seakan-akan kita bisa berbuat sesuatu. Kita tidak bisa berbuat sesuatu. Cuma Allah mengingatkan sebabnya kita. Tapi hakikatnya itu adalah dari Allah. Rasulullah memberikan ini dan berdoa di dalam salah satu doanya Rasulullah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Ini Rasulullah, salah satu doanya Rasulullah. Ajarkan kita untuk berdoa dengan bersyukur. Bismillah, dengan nama Allah, pertolongan Allah, walhamdulillah, dan aku bersyukur kepada Allah. Al khair, kebaikan dan kejelekan hakikatnya. Kita bicara hakikatnya. Itu adalah datangnya dari Allah. Gempa dari siapa? Allah. Jangan mengatakan dari manusia. Allah yang bikin gempa. Sebabnya siapa? Manusia. Banjir dari Allah. Tapi sebabnya apa? Yang gundulin. Kalau hutan itu apa? Gunung. Siapa? Manusia. Tapi banjirnya tidak banjirnya, gempanya tidak gempanya, segala kehancuran ini semuanya yang menggerakkan siapa? Allah. Tidak cuma manusia. Makanya manusia ini dilarang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, bisa menjadikan sebab untuk kehancuran. Allah murka, gerakan. Allah murka, rezekinya disusahkan oleh Allah. Yang menyusahkan itu Allah. Yang memberi rezeki juga Allah. Yang mencegah juga Allah. Jadi tauhidnya betul-betul bahwa dunia dan seisinya bahkan akhirat tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali siapa? Allah. La ilaha illallah. Makanya kalau ada musibah, kita lari minta tolong sama siapa? Allah. Makanya paling indahnya kita disuruh apa? Banyak beristighfar. Kumpul, ada beristighfar sendirian ataupun kumpul, kita suruh beristighfar untuk apa? Jangan-jangan di kampung ini, maaf ini ada yang berbuat maksiat, kita tidak tahu. Gara-gara maksiat itu kampung ini dimurkai oleh Allah. Rumah kita ada yang maksiat, tidak sholat ataupun ini ataupun itu. Gara-gara itu di rumah itu kena musibah. Negara ini barangkali ada yang maksiat, gara-gara orang itu kita diturunkan musibah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya disuruh kita beristighfar. Sering suruh kita munajat kepada Allah. Sebagian menamakan istighatsah. Itu nama istighatsah, itu adalah pertolongan, minta tolong kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi benar-benar bukan untuk kepentingan politik. Maaf. Istighfar dan istighatsah minta kepada Allah. Ayo tubu ilallahi taubatan nasuha, kembalilah kepada Allah. Makanya Jumat tadi kembali lagi disuruh kita apa? Duduk khatibnya sebentar. Apa? Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Selalu yang disuruh apa? Bukan minta hajat kalian, beristighfar. Betul apa betul? Ketika Jumat suruh ingat kembali. Jangan-jangan gara-gara sebab kita. Tapi kita tidak boleh yakin 100% saya yang buat. Tidak ada. Manusia tidak bisa. Makhluk Allah tidak bisa. Semuanya itu yang menggerakkan Allah. Cuma sebabnya kita. Sebab amalan buruk kita. Makanya Rasulullah hindari keburukan. Kalau udah terjadi gimana ya Rasul? Istighfar. Karena kalau istighfar diampuni, enggak jadi Allah turunkan musibah itu. Makanya sering kita astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya semuanya
hanya sebab saja. Sebab ya, sebab maksiat kita, lalaian kita, itu yang mendatangkan musibah. Makanya disuruh al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kalau kita disuruh mengajak kebaikan, ayo ke masjid, ayo taklim, ayo berbuat baik, ayo bersedekah, ayo berbakti sama orang tua, ayo ini. Kadang-kadang gara-gara di kampung kita ada yang durhaka sama orang tuanya, kita membiarkan kena musibah kampung itu semuanya. Yang soleh pun kena. Gara-gara apa? Tidak mengajak kepada kebaikan atau tidak mencegah dari kemungkaran. Itu tidak bisa. Makanya ada pemerintah udah apa? Mencegah daripada kemungkaran. Dibuatin undang-undang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Jangan berbuat mungkar. Ayo berbuat kebaikan. Demi untuk negara aman, demi untuk kota aman, demi untuk kampung aman, demi untuk keluarga aman. Jangan sampai kalau sudah terbuat gimana? Susah ini. Istighfar, jalan keluar istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Banyaklah istighfar. Kita di rumah istighfar, hatta diri kita sendiri dalam kantor kita kerjaan istighfar. Kok macet ya? Padahal banyak permintaan, padahal jalan ini si fulan bisa berjalan. Kok di tempat saya, di tempat kami kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada satu orang yang berbuat maksiat, yang berbuat yang dibenci oleh Allah, rezekinya jadi susah. Bisa apa tidak terjadi? Bisa, bukan berarti dia yang buat, tapi sebab dia. Maka ayo sekali-kali beristighfar. Ayo bareng-bareng kita minta ampun sama Allah. Ayo perbaiki, bukan hanya istighfar aja. Kalau kita lihat, ayo perbaiki. Janganlah makan yang enggak haknya. Jangan mengambil sesuatu yang berlebihan menjadikan orang lain susah. Jangan walaupun kamu yang menang, kamu dapat tender, kamu ini, tapi perhatikan orang lain. Jangan dengan cara yang tidak baik. Kadang-kadang gara-gara cara yang tidak baik ini hancur. Kalau hancur kena semuanya. Maka disitulah ya, kita disuruh al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tapi kembali lagi bahwa al-khair wa syarr, baik dan buruk, tidak ada yang bisa berbuat kecuali siapa? Allah. Itu harus tauhid kita. Tapi manusia, katanya manusia, iya, manusia sebab. Manusia hanya sebab, dan sebab bisa datang, bisa juga pergi, tergantung kita mau atau tidak. Kalau sudah buat, beristighfar kepada Allah. Bukan berarti kalau sudah buat pasti musibah datang. Enggak. Bisa berubah. Walaupun hujan sudah diprediksi hujan banjir lebat, tapi kalau Allah bilang berubah, bisa apa tidak kira-kira? Ayo awan pergi ke laut sana. Dengan taat. Awannya akan taat apa tidak? Taat nggak kira-kira awan disuruh oleh Allah? Nah, taat 100%. Quran yang menciptakan, dari mana tahu? Quran. Kita yakin dengan Quran. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah. Apakah kalian yang menurunkan dari awan, walaupun awannya sudah di atas kita? Apakah kalian yang menurunkan atau aku, kata Allah? Allah. Padahal prediksi luar biasa, hujan lebat, kapasitas sekian mili dalam hitungan jam, ini itu, waspada. Bagus, ilmu itu memang begitu. Tapi hakikatnya turun tidak turun, yang menurunkan siapa? Allah. Kata Allah jangan turun, gak bakal turun. Allah suruh lagi kita dengan istighfar, kekuatan doa. Ya Allah, dikabulkan oleh Allah. Awan pergi ke laut, turun di sana. Awan jangan jadi turun. Awan pergi ke tempat yang sangat tidak ada orangnya. Bisa apa tidak kira-kira? Dan ini doanya Rasulullah. Rasulullah kalau sudah tidak ada hujan, Rasulullah minta salatul istisqa. Tapi kalau hujannya lagi kebanyakan, itu doa hawalaina la alaina, hawalaina la alaina. Maksudnya ya Rabb, bawa awannya kemana? Jangan ke tempat kami udah cukup. Tempat yang mesti membutuhkan air, ya Allah, membutuhkan air. Ini doanya Rasulullah. Kalau kita pelajari tentang doa-doa Rasulullah, yang dibuat Rasulullah dia hawalaina la alaina, hawalaina. Hawalaina itu sekitar kami, ya Allah. Sana ya Allah, bawa untuk hujan. Padahal hujan itu mengatakan dari awan. Awannya udah di depan kita, udah. Rasulullah minta, berubah. Dikabulkan oleh Allah. Makanya solusinya ada apa tidak kira-kira? Ada. Dekatkan diri kepada Allah. Enggak ada hujan, minta dekatkan hujan. Ada apa tidak? Ada. Suruh sholat
Isqa, udara buruk, tidak buruk, betul kita harus usaha. Tetapi hakikatnya yang mendatangkan itu, yang menggerakkan itu semuanya siapa? Allah. Cukup pelajaran bagi kita kalau kita merenung masalah Covid. Datang tidak ada yang tahu, keluar tidak ada yang tahu, tapi bisa dirasa. Sekarang ada Covid apa tidak? Menurut dohirnya tidak ada, makanya dibolehkan untuk buka masker, untuk kumpul tidak jarak dekat. Ketika dirasa ada yang terkena, makin banyak, perketat, wajib pakai masker, jaga. Kayaknya pada lupa ya. Jaga jarak, masya Allah, aturan dibuat, masya Allah. Lama-lama udah nggak ada. Kemana itu mas? Kemana itu? Itu apa nih si Covid itu? Ngumpul di mana kira-kira? Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah. Ketika datang juga yang tahu hanya Allah. Jadi buruk, tidak buruk, itu kan buruk, bagi kita buruk. Siapa yang mendatangkan? Allah. Siapa yang mengangkat? Allah. Mudah-mudahan gak datang lagi. Berdoa kepada Allah, karena yang tahu hanya Allah. Kalau bilang belum mati semuanya udah nggak ada. Hati-hati jangan sombong. Tahu-tahu datang lebih dahsyat lagi.